Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua, meskipun secara virtual aja ya teman-teman. Video ini sengaja aku buat untuk memenuhi permintaan dari salah seorang teman kita yang berkomentar di video sebelumnya. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang plus minusnya penggunaan perangkat komputer pada sistem kasir di toko sembako milikku. Tentunya teman-teman juga bisa ya mengadopsi sistem kasir di toko aku. Tidak ada yang sulit kalau kita mau ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau sedikit mengulas tentang alat yang ada di toko aku ini ya teman-teman. Walaupun mungkin di antara teman-teman udah banyak yang tahu, tapi nggak ada salahnya juga ya kalau aku mengulas sedikit lah tentang alat ini. Jadi alat ini terdiri dari 6 komponen hardware yang memiliki fungsi masing-masing dan saling terkait. Yang pertama ada layar komputer. Disinilah kita akan melihat data-data lengkap tentang barang yang ada di toko kita yang udah diinput ke sistem. Dan layar komputer ini juga terhubung ke 5 perangkat lainnya. Yang kedua adalah keyboard, yaitu alat untuk mengetik huruf dan angka dalam proses menginput data barang. Selanjutnya ada CPU, yaitu alat untuk menyimpan data. Disinilah semua data-data barang yang diinput tersimpan. Lalu kemudian ada mesin printer, yaitu alat yang mencetak data atau di sini lebih dikenal dengan nama struk pembayaran ya. Selanjutnya ada kursor, yaitu alat penunjuk atau indikator posisi pada monitor komputer. Dan terakhir ada scanner barcode atau barcode ya. Alat inilah yang merekam setiap barcode yang ada pada barang yang kita input ke sistem. Dan semua alat ini saling terkait dan saling terhubung ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak pilihan alat transaksi atau mesin kasir. Di antaranya ada yang menggunakan ponsel, ada yang menggunakan tablet, dan ada yang menggunakan laptop. Lalu kenapa aku memilih menggunakan komputer? Tentu saja ada alasannya ya teman-teman. Dan sekarang aku akan mencoba ngebahas mesin kasir yang menggunakan ponsel atau tablet. Tentu dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Ponsel atau handphone dan tablet itu bentuknya kecil, mini, ya mungil. Tentu ini sangat simpel ketika dibawa-bawa atau ketika digenggam. Tapi ribet dalam penggunaannya menurut aku nih ya. Kenapa ribet? Pada saat kita melakukan transaksi dalam jumlah barang yang sedikit, mungkin alat ini masih nyaman untuk digunakan ya. Tetapi bila transaksi barang dalam jumlah yang banyak, tentu ini sangat merepotkan. Bayangkan ketika kita melakukan transaksi, mesin kasir dipegang di tangan kiri, sementara tangan kanan bekerja sendiri mulai dari melakukan scanning barcode, sampai dengan memasukkan ke kantong. Dan pada saat kita menerima uang pembayaran dan memberikan uang kembaliannya, maka mesin kasir itu harus kita simpan dulu ke tempat yang aman untuk menghindari kelupaan atau bahkan kehilangan. Dan sekali-kali alat ini juga membutuhkan charger ketika baterainya habis. Selanjutnya ada laptop. Dilihat dari bentuknya yang tipis dan bisa dilipat, alat ini sangat simpel dan praktis dibawa kemana-mana. Dan karena ukurannya yang kecil, laptop juga tidak memakan tempat ketika ditaruh di atas meja kasir. Tetapi karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana, menyebabkan laptop ini rentan terhadap aksi pencurian. Apalagi jika laptop ini ditaruh di atas meja kasir. Nah, itulah sebagian alasan aku kenapa aku lebih memilih menggunakan komputer ketimbang ketiga alat yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan, yaitu plus minusnya penggunaan perangkat komputer pada sistem kasir di toko sembako. Apa aja sih kelebihan alat transaksi ini? Yang pertama adalah memudahkan kita dalam melakukan transaksi.
Dengan fungsi masing-masing dari keenam komponen hardware memungkinkan kita untuk melakukan transaksi secara otomatis tanpa harus repot-repot menulis dan melakukan penghitungan sendiri. Hal ini terutama dirasakan oleh pemilik toko semi grosir yang sehari-harinya harus membuat nota penjualan. Selanjutnya, kelebihan kedua yaitu kita bisa mengetahui berapa keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi yang telah terjadi baik hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Kelebihan yang ketiga dari alat ini adalah dapat menyimpan data pelanggan atau histori belanjaan, sehingga ketika ada komplain dari pelanggan kita bisa langsung melihatnya di data atau histori belanjaan. Dan kelebihan keempat adalah lebih aman ya, atau tidak khawatir hilang. Dengan ukuran layar yang lumayan besar ditambah kaki sebagai alat penopang, akan sedikit merepotkan ketika kita memindahkan apalagi membawanya. Belum lagi harus melepaskan kabel-kabel yang pasurawet ya, yang terhubung di antara keenam alat-alat ini. Jadi kalaupun ada yang nekat mau mengambilnya, mereka akan kesulitan untuk membawanya. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu. Dengan alat ini kita hanya perlu melakukan scanning barcode dari barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, alat-alat itu sendiri yang akan memproses penghitungan secara otomatis. Kita tinggal menunggu struknya keluar. Dan proses ini sangat cepat ya teman-teman. Nah, begitulah ya teman-teman. Jadi penggunaan komputer sebagai alat transaksi di toko sembako itu fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi semata. Namun demikian, alat ini juga tentunya memiliki kekurangan-kekurangan. Di antaranya adalah alat ini tidak bisa digunakan ketika sedang mati lampu. Seperti kebanyakan dari alat-alat elektronik lainnya, perangkat ini juga membutuhkan aliran listrik dalam penggunaannya. Sebagai solusinya, kita bisa menggunakan mesin UPS, yaitu sejenis mesin atau alat penyedia cadangan listrik. Biasanya ketika kita sedang melakukan transaksi, lalu tiba-tiba mati lampu, maka mesin UPS ini akan bekerja untuk menyalurkan cadangan listrik ke komputer selama beberapa menit sampai akhirnya listrik nyala lagi. Selanjutnya, kekurangan yang lainnya adalah ketika alat-alat ini mengalami kerusakan, kita harus pergi ke tukang servis yang memang tidak bisa dipanggil. Karena biasanya penyedia layanan servis komputer ini juga merangkap sebagai pedagang, yaitu pedagang alat-alat komputer. Jadi ketika kita mengalami kerusakan alat-alat ini, maka kita harus datang ke tokonya, sebab mereka sendiri tidak bisa datang ke kita karena mereka juga harus menjaga toko mereka. Tapi ini tidak semuanya, karena mungkin aja di tempat lain bisa dipanggil. Begitu juga dengan mati lampu. Mungkin di tempat aku masih sering mati lampu, tapi di tempat lain mungkin sudah jarang mati lampu ya teman-teman. Intinya apapun kendalanya, yang penting ada jalan keluarnya, ada solusinya, dan ada cara pemecahannya. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu perlu persiapan, perlu perjuangan, dan perlu perencanaan yang baik. Apapun kekurangan dan kelebihannya, aku tetap memilih untuk menggunakan alat-alat ini sebagai alat transaksi di toko sembako milikku. Karena sudah sekian tahun aku menggunakannya dan setiap mengalami kendala aku selalu bisa mencari jalan keluarnya. Yang terpenting adalah kita harus rajin-rajin membersihkan dan merawatnya supaya peralatannya bisa lebih awet. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari penggunaan alat transaksi secara otomatis. Mungkin ada beberapa yang terlewat ya, yang lupa aku sebutkan, dan teman-teman mengetahuinya, boleh ya silahkan komen di kolom komentar. Karena sejujurnya aku pun masih belajar ya teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Sekian dulu videonya ya teman-teman, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.